Saya akan berinteraksi dengan jamaah ikhwan yang nanti akan bertanya dengan Kodenis 5. Alvin, Masya Allah ini pelajar ya SMA. Alvin, saya ingin bertanya mungkin berkaitan dengan pengalaman dengan tema yang kita yaitu marah. Alvin pernah marah? Pernah. Ketika Alvin marah, apa yang dirasakan setelah Alvin mengungkapkan, melampiaskan emosi kemarahannya? Seperti apa? Habis melepaskan emosi biasanya tuh lepas gitu. Emosinya lepas, sudah Begitu. nggak ada beban lagi. Tapi ada kebahagiaan nggak setelah marah itu? Sesaat doang, Sesaat, setelah itu tidak ada. ada penyesalan begitu ya? Ya ada mungkin berasa bersalah. Aha. Dan kemudian beristighfar begitu Alvin ya? Iya. Baik, Masya Allah. Ini akan diajukan pertanyaan dan silakan Koko untuk bersama saya dan berinteraksi dengan Ananda Alvin. Silakan. Iya. Jadi pernah nggak itu terus marah, udah gitu sampai jadi ada musibah betulan? Kalau Atau itu, mau dicoba dulu sekarang, coba marah. Kalau itu sih alhamdulillah nggak pernah. Kalau saya marah biasanya saya selalu bilang ke diri saya supaya lupain aja. Masya Anggap tidak pernah terjadi. Gimana coba kalau bilang ke diri sendiri gimana? Sambil depan kaca, lupain aja bro. Kalau saya tuh misalnya lagi kesel sama orang, terus gak bisa nahan. Saya sendiri dulu habis itu lupain aja, anggap tidak pernah terjadi sih. Masya Allah. Masya Allah, keren ini baru ya kan. Oke silakan Alvin, diajukan pertanyaannya. Silakan. Pertanyaan saya yang tadi ya saya belum perkenalan diri mungkin. Oh iya silakan. Iya. Nama saya Calvin Raditya Junior dari SMAN Negeri 12 Kota Bekasi. Masya Allah. Pertanyaan saya tentang marah. Tadi kan Ko Denis bilang marah yang diperbolehkan oleh Islam itu ketika Nabi kita dihina atau Tuhan kita dihina. Itu kan dalam konteks lisan. Pertanyaan saya marah yang diperbolehkan dalam konteks fisik dalam Islam itu gimana sih Ko Denis? Masya Allah. Ya, bismillah izin ya. Silakan Ko. Jadi aslinya apa yang keluar dari lisan kita, apa yang keluar dari fisik kita, fisik dan ucapan dan perbuatan kita ibaratnya moncong teko. Iya, nah teko teh cuman mengeluarkan, bukan teko teh sih maksudnya, teko itu. Punten ya, nah, kalau saya pakai Mandarin nanti ibu tambah pusing ya. Jadi teko itu hanya mengeluarkan isi teko. Kalau isinya susu keluarnya, isinya kopi keluarnya, iya kan nggak mungkin berubah, bukan pesulap ya nggak. Nah jadi ketika nanti akhirnya keluar dalam ucapan, tindakan, kalau ternyata nggak sesuai, Allah tahu, orang juga tahu, kelihatan nggak sesuai, ya. Dan juga kalau misalkan ternyata udah muncul, ya itulah apa yang ada di hatinya mah aslinya makan kayak begitu, ya. Makanya kan ketika kita ngomonginnya bicara tentang iman itu, diyakini di hati, muncul di lisan, terus ada juga pada tindakannya. Dan ketika itu benar-benar setara, itu selaras tiga-tiganya. Bahkan kalau nanti kita belajar mustalah hadis ya, salah satu syaratnya kan itu harus sikoh orangnya, terpercaya. Nah orang-orang yang adil itu, yang jadi rawinya harus adil itu orang-orangnya kayak begitu tuh. Gak akan dusta, gak akan bohong, ucapan, tindakan, perbuatan itu selaras. Ya. Jadi ketika akhirnya tadi di hati bisa marah, tapi kalau misalkan masih di hati ya, terus tidak kita munculkan pada tindakan yang jadi musibah, jadi kebaikan, ya bismillah nggak jadi mudorotnya juga. Kan kita tahu ya, kita kalau di hadis sahih Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya kita baru niat baik dapat pahalanya. Kalau dilakuin pahalanya dilipat gandakan. Kalau kita niat buruk belum ditulis jadi dosa. Kalau dilakuin baru ditulis jadi satu dosa. Kalau ternyata udah niat tapi nggak jadi dilakuin dosanya, malah dapat satu pahala. Nah, maha baiknya Allah, ya. Apalagi kita tadi nganggap biasanya kan kalau kita kesel itu marah gara-gara ngerasa rugi. Nah dalam Islam kan semakin kita ngaji makin tahu, oh ternyata yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Dan kalau marah itu dari hatinya, nah kita tinggal lihat di hati kita isinya apa nih. Karena la ilaha illallah suka diterjemahinnya tiada Tuhan selain Allah ya. Padahal ilah itu kan sesembahan. Nanti maknanya meluas jadi apapun yang mendominasi hati. Jadi kalau misalkan contoh ya, koruptor 10 ditangkap 1. Kan dia ngambek, kenapa yang 9 gak ditangkap, saya doang. Marah.
Begitu akhirnya 5 tahun kemudian dibebasin, ditanya gimana perasaannya setelah dibebasin? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? 1, ditangkap jadi berhenti korupsinya. Coba gak ditangkap, saya mungkin gak berhenti. 2, gara-gara dihukum lumayan DP, gugurin dosa daripada dibales di sana, repot. 3, jadi belajar Islam di dalam. Maka kenapa dulu dia ngambek sekarang jadi gak ngambek lagi? Sederhana. Karena dulu dia Tuhannya duit. Jadi kehilangan duit yang ngambek, giliran akhirnya ketinggalan sholat gak ngambek. Makanya kita lihat aja, kalau isi hatinya Allah, dia ketinggalan sholat sedih, kalau gak ketinggalan sholat gak ngambek, tapi giliran gagal nyalek gila, ya udah berarti di hatinya jabatan. Ya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Qodeni Slim, Ustadz Riza Muhammad, terima kasih atas tausiah dan juga nasihat yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan bagi Anda yang menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program religi baru kami, yaitu Sah, Selalu Ada Hikmah bersama Qodeni Slim nanti. Sesaat lagi ya, pukul 14.00 hingga pukul 14.30. Akhir kata saya Muhammad Sofyan dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee yang mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa sebagaimana Rasulullah ajarkan, laisa syai'un akramah 'alallah minad doa. Semoga dengan doa ini banyak Allah berikan kebaikan dan kemuliaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fi a'taitani wa atil hayati ala tu'atika wa ahsin amali waghfir li. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.